Halo, Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan mempelajari topik bahasan lanjutan mengenai mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu induksi matematik. Untuk teman-teman mahasiswa, apakah pernah mendengar istilah ini atau belum? Mungkin kata-kata induksi pernah ya didengar, dan matematik juga pasti sudah nggak asing ya untuk didengar oleh teman-teman mahasiswa. Tapi kalau induksi matematik kira-kira apa ya? Nah, untuk informasi lebih lanjut dan bahasannya kita akan lanjut ke materinya. Silakan disimak. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai induksi matematika atau seringkali disebut dengan induksi matematik. Metode pembuktian untuk proporsi yang berkaitan dengan bilangan bulat itu disebut dengan induksi matematik. Atau secara garis besarnya, induksi matematik adalah cara kita bisa memprediksi suatu nilai, dalam hal ini adalah bilangan bulat, pada urutan tertentu, apakah sesuai dengan praduga dari sebuah perhitungan sesuai atau tidak gitu ya. Karena dengan menggunakan induksi matematik, kita bisa mengurangi beberapa langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat itu termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran yang dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu mau mencoba memprediksi bilangan bulat yang akan muncul pada urutan kesekian, itu tidak perlu diurutkan satu persatu. Tapi dengan menggunakan induksi matematik ini bisa meringkas cara sehingga tidak membutuhkan langkah yang terlalu panjang gitu ya. Karena kalau disebutin satu-satu pasti tidak mungkin. Saya kita mau mencari bilangan prima urutan ke 100. Nah, berarti kan kita harus nulis satu-satu ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan induksi matematik, ini kita bisa langsung memprediksi, oh urutannya ke 100 yang harus kita perlu. Berarti berapa? Gitu. Secara garis besar, jenis induksi matematika itu ada dua. Yang pertama adalah induksi sederhana, dan yang kedua adalah induksi kuat. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai induksi sederhana. Nah, contoh induksi sederhana, contohnya seperti ini. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Berarti kalau kita bisa sebutkan bilangan ganjil itu berapa saja, misalnya angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9, dan seterusnya. Nah, dari soal ini menyatakan bahwa bilangan ganjil positif pertama itu bisa disebut dengan rumusnya adalah n pangkat 2. Nah, mari kita buktikan semua nilai. Kayak tadi kan ada angka 1, 3, 5, dan 7. Contoh kita ambil n-nya sama dengan 1. Karena 1 itu termasuk ke bilangan prima ya. Nah, kita di sini kita lihat dulu di urutan pertama. Karena n-nya itu sama dengan n pangkat 2, maka n-nya kita substitusi dengan angka 1. Maka 1 sama dengan 1 pangkat 2. Dan hasilnya 1. Jadi sesuai. Yang kedua, n pangkat 2 berarti kita akan memprediksi urutan yang kedua. Berarti 1, 3 ya. 1 dan 3 itu bila mana jumlah itu sama dengan 4. Dan bisa kita sebutkan juga bahwa 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti betul. Yang ketiga, 1, 3, dan 5. Jika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 9. Atau jika dibuat sebuah perpangkatan sama dengan 3 pangkat 2. Yang keempat, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Atau dalam artian sama dengan 4 pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita mau membuktikan n dengan jumlah tertentu, misalnya kita mau membuktikan bahwa urutan yang ke 100 atau n sama dengan 100 itu sama dengan berapa? Pasti kita harus menyebutkan satu persatu ya. Nah, dengan menggunakan induksi matematik, itu kita bisa meringkas beberapa langkah tersebut agar hasil yang kita butuhkan itu bisa muncul dengan cepat ya. Itulah fungsi dari induksi matematika. Nah,
Kita bahas mengenai prinsip dari induksi. Prinsip dari induksi sendiri, misalnya kita akan sebut bahwa misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif n. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar. Maksudnya P1 benar kenapa? Karena kalau induksi sederhana itu biasanya untuk perhitungan yang paling mudah, kita bisa substitusikan nilainya dengan 1. Ya, jadi bila mana n-nya kita substitusi 1 dan pembuktiannya sesuai, maka kita tinggal membuktikan PN-nya benar. Saya PN-nya berapa nih? Kalau memang bilangan bulat positif, mungkin bisa angka 2. Tapi tergantung dengan soalnya. Kalau misalnya soalnya ganjil, maka yang urutan yang kedua adalah 3, 1, 3 gitu ya. Dan jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1 ya. Untuk prinsip induksi sederhana itu biasanya N-nya itu lebih besar sama dengan 1. Kalau 0 bisa nggak ya? Bisa. Tapi nanti kita akan bahas pada bahasan induksi yang dirampatkan atau induksi sederhana yang dirampatkan. Baik, kita bahas dulu yang sederhana ya, yang paling mudah dulu agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jika P1 benar dan Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah pertama itu disebut dengan basis induksi ya. Dan langkah kedua dan selanjutnya dinamakan dengan langkah induksi. Nah, bila mana ada langkah induksi yang berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa PN benar, maka asumsi tersebut disebut dengan hipotesis induksi. Hipotesis induksi itu adalah eh, dugaan sementara induksi dari bilangan yang muncul setelahnya gitu ya. Nah, bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. N itu angkanya bisa berapa saja ya, tergantung dengan soalnya. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kita harus membuktikan dulu bila P1 benar, dan jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Kalau bisa dibuat sebuah analogi, induksi sederhana ini hukumnya berlaku seperti efek domino. Kita tidak usah menggerakkan seluruhnya untuk bisa bergerak. Kita hanya cukup menggerakkan satu buah balok dan balok lainnya itu akan bergerak. Nah, itu salah satu asumsi dari induksi matematik ya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n plus 1 kurung tutup dibagi 2. Dan soal yang kedua adalah buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, contoh kedua sebenarnya kita sudah bahas di contoh yang bahasan pertama ya, tapi untuk penyelesaian induksi matematik yang belum. Mari kita bahas sama-sama satu per satu. Kita bahas dulu untuk contoh pertama, yang soal yang tadi kita sebutkan bahwa buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 kurung tutup dibagi 2. Penyelesaiannya itu kita harus membuat sebuah deret angka dulu supaya lebih mudah ya. Nah, kita bisa buat permisalan di mana PN menyatakan proporsi bahwa jumlah n bilangan buat positif pertama adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Yaitu, kalau kita bisa sebutkan, di sini ada angka 1, 2, 3. Karena kan dia bilangan bulat positif pertama. Berarti kalau bilangan yang negatif itu tidak masuk dalam urutan himpunan. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Itu sama dengan N dalam kurung N plus 1 kurung tutup bagi 2. Nah, kita harus buktikan apakah sesuai atau tidak. Nah,
Ini soal yang tadi yang di atas ya. Nah, bila mana bilangan ini atau hipotesis induksi ini kita substitusikan dengan sebuah nilai dan hasilnya betul, maka pernyataan PN-nya betul. Seperti apa? Mari kita bahas di basis induksi, di substitusi yang pertama. Jika P1 benar, maka karena untuk N sama dengan 1, kita peroleh kan angka 1 ya. Nah, angka 1 ini dari mana? Kita ambil sampel dari angka 1 di sini. Nah, 1 ini dari sini. 1 dalam kurung 1 plus 1 dibagi 2. Sama dengan, ini kan kita harus menggunakan hukum PEMDAS ya dalam penggunaan proses perhitungan. Nah, di sini kita lihat, berarti yang dikurung dulu yang dijumlah. 1 plus 1 sama dengan 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Berarti P1 adalah benar. Maka kita lanjutkan ke PN plus 1. Nah, maka jika PN-nya sudah betul, maka kita harus membuktikan N plus 1-nya benar atau tidak. Untuk membuktikannya, kita menggunakan rumus ini. Nah, karena kita anggapannya betul bahwa, nah karena N plus 1, maka kita urutannya juga akan berbeda. 1, 2, 3 plus sama dengan seterusnya ditambah N, tambah N plus 1 sama dengan 1, 2, 3 plus dan seterusnya ditambah N plus N plus 1. Nah, urutan yang tadi ini yang dikasih tanda, ini sudah terbukti bahwa urutan ini sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 menurut hipotesis dan dinamakan N plus 1. Nah, mari kita jumlahkan, di mana N sama dengan N plus 1 dibagi 2 sama dengan N plus 1. Nah, N plus 1-nya kita geser ke depan, ya. Nah, sekarang bila mana dianalogikan, maka, nah di sini kan kita bisa lihat ya, N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Nah, setelah dijumlahkan, ini sama dengan N dibagi 2 ditambah 1. Mari kita kalkulasi kembali N plus 1. N per 2 ditambah 2 per 2. 2 per 2 dari mana? Berasal dari angka 1. Karena kita, kan kalau pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, kalau penyebutnya berbeda atau yang di bawahnya berbeda, maka kita harus samakan dulu. Ya, maka di sini ada menghasilkan N plus 1, N plus 2 dibagi 2. Ya, sama dengan N plus 1 kurung siku N plus 1 plus 1 per 2. Gitu ya. Karena langkah 1 dan 2 telah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa bilangan positif N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Gitu ya. Nah, mari kita selesaikan contoh soal yang kedua. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif adalah N pangkat 2 dengan nilai N lebih besar sama dengan 1. Basis induksinya kita asumsikan bahwa nilainya adalah 1 ya. N sama dengan 1, maka kalau kita jumlahkan bahwa 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya, dan sesuai. Berarti basis induksinya sudah sesuai, P1 itu hasilnya betul ya. Mari kita coba buat induksi dari ini. Nah, PN-nya, maka misalnya mau ditambahin lagi misalnya jadi 2. 2 pangkat 2, 4. Gitu ya. Tapi kita lihat soalnya di sini. Karena angka 2 itu tidak bisa masuk. Karena soal yang diminta adalah bilangan ganjil positif. Maka kita bisa masukkan angka 3 gitu ya. Atau mau angka 5 juga boleh. Misalnya kita ambil urutan yang kedua. Tadi yang pertama kan P1 dan urutan yang ke, N yang ke, N yang ke, N yang kedua kita tulis angka 3. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gitu. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa angkanya kan pasti ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, untuk urutannya ini kita tulis jadi 2n-1. Kenapa 2n-1? Karena bilangannya ganjil ya. Kita coba misalnya kita tulis untuk urutan bilangan kedua. Atau misalnya kita tulis 1, 2, 3. Berarti di sini harusnya 7 ya. Mari kita asumsikan kita mencari n-nya sama dengan 4.
maka 2 dikali 4, 8, 8 dikurangi 1 berarti 7. Nah, makanya kita menggunakan hipotesis induksi yang ini ya. Sama dengan N pangkat 2. Nah, berarti sudah sesuai nih, PN-nya sudah betul. Maka kita harus menjumlahkan atau membuktikan untuk hipotesis induksi yang ini. P dalam kurung N plus 1 juga harus benar seharusnya ya. Maka kita tulis 1, 2, 3 dalam kurung, selanjutnya hingga 2N-1 ditambah, Bu ini kenapa jadi 2N plus 1? Karena 2N-1 ini sudah untuk bilangan yang sebelumnya ya. Nah, untuk setelahnya ditambah N plus 1 ya. Sama dengan N plus 1 pangkat 2. Ini dari mana angka satunya? Berasal dari sini. Jadi asalnya N pangkat 2 ditambah N plus 1 dipangkatkan 2. Nah, mari kita jumlahkan di mana di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya 2N-1 plus 2N plus 1 sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 2N-1 plus 2N plus 1 sama dengan N pangkat 2 dikali 2N tambah 1. Ini sebenarnya hukumnya dipecah aja ya. Jadi asalnya kan N plus 1 dipangkatkan 2. Jadi N pangkat 2 ditambah 2N tambah 1. Dikurung ini aja. Supaya kelihatan dari N pangkat 2-nya. Atau mungkin bisa kita tulis juga langsung ke sini juga boleh ya. Atau kalau misalnya bilangan ini kita pecah, itu sama saja dengan N plus 1 dipangkatkan 2. Sama aja sebenarnya ya. Ternyata untuk pembuktiannya itu sudah sesuai. Nah, kita lanjutkan ke prinsip induksi yang dirampatkan. Untuk prinsip induksi yang dirampatkan itu bisa menggunakan yang N-nya sama dengan 0. Ya. Atau kita sebut juga dengan Generalized Induction Principle. Untuk PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar. Untuk semua bilangan bulat, N lebih besar daripada N0. Dan untuk itu kita membuktikan bahwa apakah hipotesis induksi ini sesuai atau tidak, maka kita perlu membuktikan bahwa PN 0-nya itu betul dan PN-nya sama dengan benar, maka PN plus 1 juga benar. Untuk semua bilangan bulat, N lebih besar sama dengan N0. Contohnya kayak seperti ini. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif, berarti positif ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya hingga 2 pangkat N sama dengan 2N pangkat 1, 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Mari kita buat dulu basis induksinya, karena di sini ada 2 pangkat 0, maka kita bisa asumsikan atau nilai pertamanya adalah sama dengan 0 ya. Berarti 2 pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Mari kita jumlahkan apakah sesuai atau tidak dengan hipotesis induksi yang di sini. Berarti 2 pangkat 0 tambah 1 dikurangi 1. 2 pangkat, berarti 0 tambah 1, 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 ya 2. 2 dikurangi 1, ya berarti 1 ya. Nah, berarti dia betul. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Dan hasil perhitungan ini pun sama dengan 1. Dan seperti ini. Ya. Nah, lanjut. Setelah basis induksinya sudah diketahui, seperti langkah-langkah sebelumnya, bahwa kita harus melanjutkan dengan langkah induksi. Nah, PN-nya betul atau tidak ya. Nah, misalnya kayak tadi, misalnya kita mau membuktikan bahwa PN yang kedua, berarti ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 plus 1 dikurangi 1. Berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Ya, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kurang 1 sama dengan berapa ayo? Berarti 2 pangkat 2 pangkat 3, 8, 8 dikurangi 1, 7 ya. Nah, kita di sini kita lihat lagi. Nah, lanjut di sini di mana bila mana PN plus satunya juga benar, maka kita juga bisa buktikan. Jadi yang asalnya N plus 1, maka jadi N plus 1 plus 1. Begitupun di sini. Jadi 2 pangkat N plus 1. Nah, mari kita buktikan bahwa sebenarnya bilangan ini sesuai atau tidak ya. Nah, mari kita jumlahkan sama-sama.
Nah, kita lihat di sini bahwa, nah, ini bilangannya ini merupakan hipotesis induksinya ya. Nah, dianggapnya ini adalah yang ini. Ya. Lalu 2n+1 sama ditambah, nah ini kita tinggal geser aja. 2n+1 dikurangi 1. Sama dengan, nah ini biasanya kan pengali ya. Kalau misalnya angkanya sama, itu bisa kita keluarkan di mana 2 dikali 2n+1 dikurangi 1. Nah, karena sebenarnya ini kan ada ya, berarti ini 2 pangkat 1 kan ya. Nah, berarti bisa kita jumlahkan aja. Jadi n+2 ya. n+2 sama dengan 1 ya. Ini bilangan yang biasanya digunakan untuk kayak A pangkat M dikali N, itu biasanya dijumlahkan yang atasnya. Tapi kalau misalnya dibagi, itu dikurang gitu ya. Nah, mari kita lanjut. 2n+1 tambah 1 dikurangi 1. Maka hasilnya pun bisa kita lihat bahwa berarti sesuai untuk yang Pn+1-nya ya. Maka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sama dengan 2n+1 dikurangi 1 ya. Nah, mari kita contohkan lagi untuk operasi hitung yang lain. Kita lihat di sini untuk semua n lebih besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Maka kita buat dulu basis induksinya, berarti kelipatan 3 angkanya berapa aja? Ya, lalu angka 6, angka 9, kayak gitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk basis induksinya n sama dengan 1, di mana 1 pangkat 3 sama dari sini ya. 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 ya. Maka menghasilkan 3. Jadi nah mari kita lihat yang P1-nya bahwa dia ini betul. Oke, kita lihat dulu untuk hipotesis yang kedua. Misalnya n-nya sama dengan 2. Karena ini, sorry, ini kelipatan 3. Maka kita tulis nilainya 6. 6 pangkat 3 berarti contohnya seperti ini ya. Untuk langkah induksinya misalnya Pn benar yaitu proporsi n pangkat 2 plus 2n adalah kelipatan 3. Misalnya kita tulis yang kelipatan yang selanjutnya ya. Misalnya kita tulis angka 6. 6 pangkat 3 ditambah 2 kali n. Misalnya n yang selanjutnya adalah misalnya 6 pangkat 3 sama dengan 216. 216 itu ditambahkan dengan 2 kali 6 atau 12 ya. Maka kita jumlahkan menjadi 218 ya. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa kita harus membuktikan juga bila mana P1 dan Pn betul, maka PN1 juga harus benar gitu ya. Nah, maka kita bisa buktikan langsung di mana di sini adalah karena di sini n pangkat 3, maka kita tulis jadi n+1 pangkat 3 ditambah 2n plus 1 gitu ya. Jadi setelah n ini ditambah 1. Nah, atau kita bisa hitung seperti ini ya. N pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 tambah 3n tambah 1. Karena ini adalah pecahan dari yang sini ya. Ditambah 2n plus 2. Maka yang ini kita tulis n pangkat 3. Kita tulis di sini, dipisahin dulu. 2n. Lalu di sini 3n pangkat 2. 3n. Nah, plus 3 ini dari mana? Angka 1 ditambah angka 2. Ya. Berarti jadi 2n pangkat 3 ditambah 2n sama dengan 3 dikali n pangkat 2 ditambah n ditambah 1. Nah, kita bisa perhatikan bahwa n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3 dari hipotesis induksi, dan 3 dikali n pangkat 2 tambah n tambah 1 juga kelipatan 3. Maka n pangkat 3 ditambah 2n ditambah 3 dikali n pangkat 2 plus n plus 1 adalah jumlah dua bilangan kelipatan 3. Sehingga n pangkat 3 plus 2n ditambah 3 dalam kurung n pangkat 2 plus n plus 1 juga kelipatan 3. Karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan dengan benar, maka terbukti bahwa semua n lebih besar sama dengan 1 dan n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Nah, mari kita
refresh materi induksi matematik ini dengan sebuah bangun datar ya, atau kita bisa sebut juga dengan istilah poligon. Nah, di sini kita ada soal untuk setiap n lebih besar sama dengan 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan n sisi adalah 180 dikali dalam kurung n min 2 dipangkatkan derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Nah, kalau ciri-ciri poligon, ini biasanya ada dua jenis ya. Ada yang disebut dengan sekata dan tidak sekata. Makanya suka ada istilah seia sekata. Nah, kenapa bisa disebut sekata? Karena kalau sekata itu poligonnya itu dia memiliki panjang sisinya itu sama ya. Biasanya rata-rata sama. Tapi kalau tidak sekata itu dia biasanya bentuknya beda-beda ya, unik-unik ya. Ini jenis-jenis poligon. Di sini ada segi 3, segi 4, segi 5 atau kita sebut dengan pentagon, segi 6 heksagon, segi 7 heptagon, segi 8 oktagon, segi 9 nonagon, dan 10 adalah dekagon. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggris triangle, quadrilateral, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Nah, soal yang tadi, mari kita bahas. Karena di sini disebut bahwa N-nya itu lebih besar sama dengan 3, maka kita bisa ngambil untuk yang pertama itu adalah N-nya sama dengan 3, atau urutan yang pertamanya adalah sama dengan 3. Nah, tapi kita coba, karena N-nya harus lebih besar sama dengan 3, kita ambil nilai yang terkecil yaitu 3 ya. Nah, bangun apa yang sisinya punya 3? Ya, pasti segitiga ya. Nah, maka kita lihat di sini untuk basis N sama dengan 3, poligon akan membentuk segitiga ya, karena sisinya ada 3 ya. Dengan jumlah sudut 180 derajat, dengan jumlah sisi sebanyak 3, sehingga ya, bila mana kita substitusikan sama dengan 180 dalam kurung 3 min 2 sama dengan 180 derajat. Jadi untuk N sama dengan 3, proporsinya itu sudah benar ya, karena kita lihat di sini bahwa 180 berarti dikali 1 itu sama dengan 180 derajat ya. Nah, lanjut ke sini ke langkah induksi. Asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan n sisi yaitu 180 dalam kurung n min 2 dalam kurung pangkat derajat ya, adalah benar, atau ini di sini disebut dengan hipotesis induksi. Dan kita ingin menunjukkan atau membuktikan bahwa jumlah sudut poligon yang memiliki n plus 1 sisi adalah 180 kan tambah 1 ya. N plus 1 dalam kurung 2 derajat Celcius sama dengan 180 N min 2 ya. Nah, di sini kita akan bahas juga mengenai prinsip induksi kuat. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa terkadang itu diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Untuk itu, kita menggunakan prinsip induksi kuat atau disebut dengan strongly induction principle. Misalkan, PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu membuktikan bahwa jika PN0 benar, dan jika PN0 dan PN0 plus 1 dan seterusnya, PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk semua N lebih besar daripada N0 ya. Nah, untuk PN2 terdapat bilangan lebih dari satu hipotesis, yaitu mengasumsikan jika PN0 lalu PN0 plus 1, maka PN-nya itu adalah benar. Contohnya, bilangan bulat positif disebut dengan bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Ketika kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat N dalam kurung N lebih besar sama dengan 2, eh, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Mari kita buktikan dengan induksi kuat. Contoh, basis induksinya N-nya kan sama dengan 2. Maka 2 sendiri adalah bilangan prima, iya kan? Karena memang diawali dari angka 2. Ya. Dan di sini dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri.
Nah, selanjutnya kita bahas ke langkah induksinya. Misalkan pernyataan bilangan 2 dan 3 dan seterusnya hingga N itu dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima adalah benar atau hipotesis induksi, kita perlu menunjukkan bahwa N plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ada dua kemungkinan di mana N plus 1. Yang pertama adalah jika N plus 1 sendiri adalah bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih dari bilangan prima. Dan jika N plus 1 bukan bilangan prima, dapat dikatakan bilangan bilangan bulat positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa, atau dengan kata lain, sama dengan N plus 1 dalam kurung dibagi A sama dengan B. Atau N plus 1 sama dengan A dikali B. Yang dalam hal ini bisa kita katakan bahwa A itu lebih besar sama dengan 2 dan A lebih besar sama dengan B, nah, dan B lebih kecil sama dengan A, dan B juga lebih kecil daripada B. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Ini berarti N plus 1 jelas dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 sama dengan AB. Kalian boleh mengerjakan 3 soal pertama, soal 1, 2, dan 3 dulu. Nanti 4, 5, 6 bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Namun, bila mana kalian memang dirasa sudah memahami semuanya, kalian boleh mengisi semuanya. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang memang kebetulan tidak di agenda saya, tapi mau ikut belajar, boleh silakan soalnya dikerjakan untuk latihan di rumah. Itu aja paling ya untuk pembahasan induksi matematika kali ini. Mudah-mudahan membantu. Dan saya harapkan untuk pengisiannya usahakan sambil ditulis ya, karena biasanya kemampuan otak pun akan terasa bila mana adanya gerak motorik dari anggota tubuh kita yaitu tangan, supaya pemahamannya itu pun bisa lebih jelas. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan bila mana ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom diskusi dan bisa dipelajari kembali untuk materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan berkenan untuk menerima, dan bila mana ada yang kurang cocok atau kurang mengerti atau mungkin barangkali dari saat saya penyampaian materi, bila mana ada yang ingin dikoreksi kurang tepat, boleh kita sharing aja ya. Jadi saya pun belajar, kalian pun belajar. Kita sama-sama belajar supaya makin tahu, makin banyak ilmu. Aja ya saya akhiri untuk pemaparan video kali ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, biar saya makin semangat nih bikin videonya. Like, share, and comment. Dan see you in our next video. So, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.